Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat bergabung di channel Atrian Cahaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pembelajaran KD 3.1 yaitu permainan sepak bola khusus untuk kelas 12 SMA. Ya, pada channel ini saya buat khususnya untuk menunjang pembelajaran saya pada kelas 12 SMA Negeri 1 Purwantoro dan pada umumnya untuk berbagi ilmu pada rekan-rekan guru maupun siswa dimanapun berada. Ya, langsung saja mari kita bahas materinya lebih lanjut. Ya, kompetensi dasar yang dituntut pada KD 3.1 ini yaitu merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Ya, di sini saya hanya akan membahas KD 3.1-nya saja, yaitu tentang pengetahuannya saja. Untuk KD 4-nya atau keterampilannya belum saya bahas pada kesempatan ini. Ya, di sini permainan bola besar yang saya pilih yaitu permainan sepak bola. Ya, langsung ke indikatornya. Ya, ini dia indikatornya yang harus dicapai anak-anak kelas 12, yaitu yang pertama menganalisis taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Yang kedua yaitu menganalisis taktik menyerang dalam permainan sepak bola, kemudian menganalisis taktik bertahan dalam permainan sepak bola. Ya, jadi intinya dalam materi kelas 12 ini yaitu kalian harus bisa menganalisis taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Kalau dulu waktu kelas 10 itu kalian menganalisis teknik dasarnya, kelas 11 pun juga begitu. Sekarang di kelas 12 yaitu kalian dituntut untuk bisa menganalisis taktik dan strategi. Nah, apa itu taktik dan strategi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Oke, nah ini ada taktik dan juga ada strategi. Ya, apa sih taktik itu? Ya, taktik itu adalah siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok maupun tim. Ya, ini adalah pengertian taktik. Kemudian pengertian strategi. Strategi itu adalah siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh pemain maupun pelatih. Ya, itulah strategi. Kemudian strategi itu mengacu pada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Ya, jadi itu strategi ini mengacu pada gerakan yang dibutuhkan pertandingan. Misalnya gerakan dalam teknik dasar apa, misal sepak bola menendang ataupun mengumpan, itu yang mendukung untuk dilakukan taktik dalam pertandingan itu yaitu strategi. Kemudian kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik. Nah, jadi strategi itu dalam olahraga, ya ini kita bahas taktik itu dalam kaca olahraga, yaitu strategi itu mendukung aspek taktik dalam olahraga. Ya. Nah, jadi taktik dan strategi itu sebenarnya berkesinambungan, ya. Seperti ini, strategi dan taktik memiliki perbedaan, tapi dalam pelaksanaannya keduanya saling berkaitan serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi ini itu taktik dan strategi itu berbeda. Bedanya apa sih? Bedanya kalau strategi ya. Kalau strategi itu dilakukan sebelum pertandingan berlangsung, bahkan jauh-jauh hari sebelum pertandingan itu berlangsung. Kalau taktik itu dilakukan saat pertandingan itu berlangsung. Jadi saat misalnya sepak bola udah kick off, nah disitulah taktik dilaksanakan oleh pemain, oleh pelatih. Nah, kalau strategi itu juga bisa dilakukan oleh pemain, tapi jauh-jauh hari sebelum pertandingan itu berlangsung. Nah, jadi berbeda tapi saling berkaitan. Jadi strategi itu mendukung taktik yang akan dijalankan dari sebuah tim. Ya, itu pengertian dari taktik dan strategi. Kemudian kita masuk ke taktik penyerangan dalam sepak bola itu apa toh? Taktik bertahan dalam sepak bola itu apa toh? Gitu ya. Pasti kalian udah paham ya penyerangan, pola-pola penyerangan dalam sepak bola ya. Mari kita bahas. Nah, kita bicara pola penyerangan, kita pasti dan pertahanan, kita pasti tidak asing dengan formasi dalam sepak bola ya. Dalam sepak bola kita tidak asing dengan formasi.
Ya, apa itu formasi ya? Formasi itu adalah sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola. Adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Itu adalah pengertian formasi. Kemudian formasi ini berlaku pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu masa pertahanan. Jadi sebuah formasi nanti yang dibentuk itu berlaku untuk menyerang maupun saat bertahan. Nanti kita lihat apa formasi-formasinya. Nah, ini dia bentuk-bentuk formasi dalam permainan sepak bola. Ada formasi 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 4-2-4, 3-5-2. Nah, ini masing-masing formasi memiliki keunggulan dan ciri-ciri masing-masing. Misalnya kayak 4-3-3 ini khusus untuk formasi menyerang. Ya, 4-2-4 juga ini untuk formasi menyerang. 4-5-1 itu untuk bertahan ya. 4-4-2 itu lebih ke bertahan juga. Nah, seperti itu. Pengertian dari formasi itu ini 4-4-2 itu maksudnya apa toh? 4-4-2 itu maksudnya 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 4 pemain depan. Kemudian 4-3-3, 4-5-1, 4-2-4, dan 3-5-2 seperti yang tertera di sini, bisa kalian baca sendiri ya. Intinya kalau yang depan ini adalah pemain belakang, tengah-tengah, kemudian yang ini adalah pemain depan. Seperti itu, dan masih banyak contoh formasi yang lain yang lebih modern lagi juga masih ada. Kemudian kita bahas tentang pertahanan, pola penyerangan. Kita tadi udah tahu formasi ya. Formasi itu bisa untuk penyerangan bahkan untuk pertahanan itu dilakukan formasi itu sebuah tim lah. Pola penyerangan itu artinya bentuk susunan pemain yang digunakan untuk mengadakan serangan ke daerah lawan agar dapat masukkan bola ke dalam gawang lawan. Nah, ini adalah tujuan dari permainan sepak bola sebenarnya. Nah, khususnya untuk pola penyerangan itu apa atau gunanya menyerang? Nah, seperti ini. Kemudian dalam pola penyerangan itu saya klasifikasikan menjadi beberapa, ada 3. Sebenarnya banyak sekali pola penyerangan yang tren-tren oleh tim-tim besar di dunia ya, misalnya seperti Barcelona, seperti Madrid ya. Barcelona terkenal dengan tiki takanya, yaitu umpan kecil-kecil ya, umpan pendek tapi bisa mematikan. Kemudian kalau di Inggris kita mengenal umpan-umpan yang umpan lambung yang terobosan sangat bagus ya. Ini ada 3, melakukan gerakan tersusun. Setiap pemain melakukan gerakan yang sudah disusun berdasarkan posisi masing-masing dalam pola penyerangan. Nah, para pemain tidak mencoba untuk keluar dari posisinya masing-masing. Yang hal ini disebut juga dengan foreplay ya. Yang dimaksud dengan melakukan gerakan tersusun di sini atau foreplay itu yaitu secara garis besar itu dilakukan sebelum penyerangan yang dengan sistem ini pemain telah mengetahui tugasnya utama masing-masing ya. Jadi pemain itu tidak keluar dari posisinya. Misalnya ini pemain tengah, itu berarti dia di tengah terus seperti itu. Terus kemudian menghadapi pertahanan yang rapat, misalnya pola penyerangan untuk menghadapi pertanyaan rapat, bola penyerangan dilakukan dengan melakukan umpan-umpan bola panjang dengan langsung atau guna memancing para lawan untuk keluar dari garis pertahanannya. Jadi menggunakan umpan lambung yang seperti tadi di Liga Inggris banyak menyuguhkan serangan lambung atau bola-bola lambung cepat karena mengandalkan postur mereka yang tinggi-tinggi, jadi heading-heading di udara pun bisa menang. Kemudian mencari ruang kosong. Untuk bisa merobos penjagaan kawan, maka pemain mesti pandai mencari ruang kosong. Tujuan untuk bisa menerima atau melakukan terobosan. Nah, ini yang dipraktekkan oleh yang saya sebutkan tadi ya, Barcelona itu menggunakan umpan-umpan pendek. Terobosan itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa ataupun pengertian kerjasama tim yang sangat luar biasa untuk bisa melakukan ini. Yaitu salah satu contoh pola penyerangan ya. Nanti kalian bisa mencari lagi atau menganalisis tim-tim besar khususnya itu memiliki ciri-ciri pola penyerangan yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke pola pertahanan. Nah, dalam pola pertahanan itu pada dasarnya ada 2 ini. Pola pertahanan 1 lawan 1, man to man, atau pola pertahanan area atau zone marking. Apa tahu itu? Nah, kalian pasti udah tahu pola pertahanan man to man itu ini artinya setiap anggota menjaga satu pemain dari tim lawan baik ketika sedang membawa bola
bola maupun tidak membawa bola. Itu pengertian dari man to man. Kemudian pengertian dari zone marking atau pola area, yaitu pola pertahanan yang dilakukan di areanya sendiri dengan cara membentuk formasi. Ya, tuh. Jadi man to man itu intinya satu si A menjaga si A, berarti B, B gitu. Jadi satu fokus ke satu, mau dimanapun tetap dijaga. Kemudian kalau pertahanan area atau zone marking itu, misalnya kalian di back, ya di back atau di posisi sayap, nah itu kamu posisinya di situ. Nah kemudian ada pola pertahanan yang satu lagi, yaitu ini tadi kombinasi. Ya, kombinasi itu adalah kombinasi dari pola pertahanan satu lawan satu dan pola pertahanan area atau zone marking. Ya, pengertiannya ini ya merupakan pola yang sering digunakan tim profesional, namun dalam penerapannya butuh koordinasi yang paling rumit atau kompleks. Ya, kombinasi ini yang sering disuguhkan pada tim-tim besar. Ya, dan tapi untuk melakukannya butuh koordinasi yang sangat rumit. Kenapa? Atau karena nih setiap anggota menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat. Kemudian tugasnya diserahkan pada teman yang lebih dekat. Ya, jadi ini sama ini itu udah di sync atau digabung dengan kemampuan yang luar biasa pastinya, skill-skill yang udah terasah, jadi bisa menerapkan bola pertahanan satu lawan satu, zone marking dengan digabung. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.